Ini tuh sebenarnya kalau di kita kayak pret-pret PNS gitu ya, tapi level kebanggaannya naik beberapa kali lipat lah. Hong Xiuquan could only order people to eat grass. Dan semua itu dimulai cuma gara-gara ada orang galau yang gagal tes CPNS. Kita bahas sejarah Cina-Cinaan lagi. Masih ada nih beberapa pemberontakan besar di Cina yang belum kita bahas. Nah sekarang gue mau bahas satu kasus pemberontakan yang apa ya? Unik dan agak kocak sih menurut gue. Soalnya pemberontakan ini tuh bisa terjadi gara-gara ada orang yang ngaku-ngaku sebagai adiknya Yesus. Waduh. Iya, jadi dia ngaku-ngaku sebagai anak kedua Tuhan dan dikasih misi buat ngancurin dinasti Qing. Dan gilanya orang banyak yang percaya waktu itu. Jadi ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas pemberontakan Taiping, pemberontakan yang dilakukan sama anak Tuhan di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas pemberontakannya, kita bahas dulu nih tentang si anak Tuhannya. Kita bahas dulu tentang si adiknya Yesus ini, yang akhirnya mimpin pemberontakan nantinya. Jadi, kalau menurut Society for Anglo-Chinese Understanding, di zaman Cina kuno dulu, ada satu ujian yang mirip kayak apa ya? Kayak seleksi CPNS gitu lah. Kenapa gue bilang kayak seleksi CPNS? Soalnya ujian ini tuh emang buat ngetes orang-orang yang mau masuk ke pemerintahan. Yang mau masuk ke birokrasi. Atau simpelnya ya semacam tes buat jadi pegawai negeri gitu lah. Atau kalau di bahasa lokalnya, ujian ini tuh biasa disebutnya keju. Dan ujian ini udah ada sejak periode Han, 2000 tahun yang lalu. Lama juga ya. Nah, keju atau ujian kenegaraan ini bisa dibilang ini nih level seleksinya tuh susah banget. Karena kan kuotanya dikit, tapi peminatnya banyak banget. Bahkan buat ujian ini nih, kita tuh sampai harus ngapalin teks yang terdiri dari 400.000 karakter dalam tulisan Cina. Anjir, bayanginnya aja udah mabuk gua. Dan saking susahnya nih, tiap ada ujian ini, angka kelulusan di tiap distrik tuh cuma sekitar 1-2% doang. Ini kan berarti kalau yang ikut ujian ada 100 orang, yang lulus tuh cuma 1-2 orang doang ya. Ya, sesusah itulah kira-kira ujiannya. In late imperial China, from the 15th century onwards, there were 3 levels to the imperial examinations: the provincial, the metropolitan, and the highest, the palace examination. The latter sometimes being overseen by the emperor himself. Tapi walaupun ujian kenegaraan ini terkenal susah, tapi tetap aja tuh banyak banget yang daftar. Kenapa gitu? Soalnya kalau sampai kita lolos di ujian ini dan keterima kerja di birokrasi, itu yang lolos tuh bakal ngebawa prestis dan privilege buat seluruh keluarganya. Bahkan sampai tetangga-tetangganya di daerah tempat dia tinggal. Jadi kalau misalnya di suatu desa ada satu orang aja yang lolos ujian kenegaraan, desa itu tuh udah pasti derajatnya ikutan naik. Kelas sosial desa itu bakal ikutan dianggap tinggi sama masyarakat sekitar. Makanya selalu banyak aja tuh orang yang daftar ujian ini, walaupun udah berkali-kali nggak lolos. Ini tuh sebenarnya kalau di kita kayak pret-pret PNS gitu ya, tapi level kebanggaannya naik beberapa kali lipat lah. Dan karena alasan-alasan tadilah, seorang anak bernama Hong Xiuquan yang dari kecil emang udah kelihatan pinter, dia tuh sampai disekolahin sama warga desa tempat dia tinggal. Biar nantinya bisa lolos tes kenegaraan. Hong sendiri, dia ini adalah orang Hakka, subkelompok Han Cina yang sering terpinggirkan dalam politik dan ekonomi. Kalau menurut Britannica, dulu orang-orang Hakka tuh migrasi dari Cina Utara ke Cina Selatan. Dan karena dari segi tradisi, budaya, dan bahasa mereka tuh agak beda sama warga sekitar di selatan, jadinya ya mereka tuh lebih seneng ngumpul sama kelompok mereka aja. Ngumpulnya tuh cuma mau sama sesama orang Hakka aja. Sulit berbaur, akhirnya ya jadi terpinggirkan lah mereka. Nah, orang-orang Hakka yang miskin ini, mereka tuh pada patungan biar bisa nyokolahin Hong. Dengan harapan suatu saat nanti, Hong bakal lolos ujian kenegaraan dan naikin derajat mereka semua. Ini beban amat ya jadi si Hong ya. Dan walaupun Hong ini emang pintar, tapi ternyata tetap dia tuh belum cukup pintar buat masuk ke golongan 1% orang yang lolos ujian kenegaraan. Kalau menurut National Geographic, ujian pertama Hong di tahun 1827 itu gagal. Dan ngarusin Hong buat balik ke kampungnya dan kerja sebagai guru sekolah desa.
Terus setelah beberapa tahun, Hong nyoba lagi tuh buat ikutan tes lagi. Tapi lagi-lagi gagal dia, sampai 3 kali di tahun 1837. Dan di kegagalan yang ketiga inilah, Hong tuh jadi down banget sampai menderita delirium. Apa tuh delirium? Kalau menurut Kementerian Kesehatan, delirium tuh adalah kondisi di mana seseorang ngalamin penurunan kesadaran. Jadi orang yang ngidap delirium ini tuh suka tiba-tiba linglung dan kebingungan gitu. Nggak sadar sama apa yang ada di sekitarnya. This was his third attempt. Unfortunately, once again, he failed. Nah, menurut Britannica, sejak dia ngidap delirium ini, Hong tuh ngaku kalau dia mimpi ketemu sama kakek berjenggot emas yang bilang kalau dunia dipenuhi sama iblis jahat. Terus dia juga ketemu sama laki-laki berjenggot lain yang lebih muda, yang ngajarin dia cara ngebunuh iblis dan roh jahat. Dan di situ, si pria berjenggot ini bilang kalau Hong harus musnahin dinasti Qing, musnahin penganut Konfusius, sama musnahin penganut Buddha. Tapi di situ sama Hong mimpinya ini masih dicuekin, masih nggak begitu peduli dia. Sampai beberapa tahun kemudian, di tahun 1843, Hong mulai berani buat ikutan tes lagi. Dan di sini dia gagal lagi sayangnya. 4 kali aja berarti gagal ya. Aduh. Nah, masih menurut Britannica, waktu Hong lagi galau sama kegagalannya yang terakhir, sepupunya Li Jingfang datang ke rumahnya Hong. Dan di situ Li ngeliat pamflet buku yang judulnya Chuanxi Liang Yan atau kata-kata baik untuk menasihati zaman. Ternyata pas Li nemu buku itu, Hong baru inget juga di situ kalau dia punya buku itu. Buku yang dia dapat waktu ngedatengin Guangzhou buat ikut tes yang ketiga. Tes sebelum dia dapat mimpi-mimpi aneh tadi. Kenapa bisa dapat buku itu? Karena waktu itu di Guangzhou emang lagi banyak tuh misionaris Kristen yang suka ngebagi-bagiin buku ini. Dan ya udah, abis bukunya ditemuin sama sepupunya, Hong di situ nyoba lah baca itu buku. Dan waktu dia baca bukunya, Hong langsung ngerasa kalau apa yang ada di buku itu tuh cocok sama mimpi-mimpi aneh dia yang didapetin 6 tahun lalu. Mulailah tuh doi bercocok logi di sini. Dia ngartiin kalau mimpinya itu adalah kenyataan. Ternyata itu tuh bukan mimpi. Ternyata itu tuh kejadian waktu dia dibawa ke surga. Dan akhirnya dari situ, Hong nyimpulin kalau ternyata kakek tua berjenggot emas itu adalah bapaknya dia yang ada di surga. Atau dengan kata lain itu Tuhan. Dan yang ngajarin dia cara ngebunuh iblis sama setan itu adalah Yesus yang merupakan kakak laki-laki dia. Dan dari situlah Hong anggap kalau diri dia adalah anak kedua Tuhan dan adiknya Yesus. Dan ini nih dia bener-bener yakin sama hal ini. Nggak mungkin salah tuh kalau menurut dia. In the summer of 1843, Li Jingfeng, a distant cousin, came to visit Hong Shou-chuen. He found an unusual booklet in Hong's collection. It was titled Good Words to Admonish the Age, and its 9 short sections were written in plain language. Li found it fascinating and recommended to Hong that he read it. Dan hebatnya Hong di sini, walaupun kesannya mengada-ngada, nganggap dirinya adiknya Yesus, nganggap dirinya anak kedua Tuhan, tapi ternyata keluarga, teman-teman, sama penduduk desa tempat Hong tinggal tuh langsung percaya gitu aja loh. Mereka langsung pada, oh bener nih, anak Tuhan nih, adiknya Yesus nih. Ya ini bisa begini karena keluarga, teman-teman sampai satu desa itu pada nggak sekolah kali ya. Jadi gampang percayanya. Mungkin ya, gue sih curiganya begitu. Terus karena udah dapat banyak dukungan, dari situ Hong langsung ngebaptis dirinya sendiri dan mulai nyebarin ajaran agamanya. Makin berdatangan lah tuh pengikut-pengikutnya, dan salah satu pengikut setianya adalah Feng Yunshan. Temannya Hong waktu zaman sekolah dulu. Nah, Feng inilah yang bisa dibilang orang marketingnya nih, yang ngumpulin orang-orang buat ikutan. Sampai ngediriin Bai Xiangdi Hui, atau masyarakat penyembah Tuhan. Terus di tahun 1847, Hong tuh sampai ngedatengin misionaris dari Amerika buat belajar tentang ajaran Kristen lebih jauh. Tapi kampretnya Hong di sini, yang dia percaya sama yang dia ambil ajarannya, itu tuh cuma yang dia mau doang. Yang dia rasa nggak cocok sama dia, udah tuh, dia lupakan, nggak dia ambil. Sampai pada akhirnya ajaran-ajaran tadi yang dia serap tadi tuh dimodif-modif lagi sama dia. Apa aja tuh yang dimodif? Misalnya nih, contoh nih, Hong tuh ngeluarin perintah kalau perempuan sama laki-laki nggak boleh deket-deket. Ini kan sampai sini terdengar normal ya. Tapi suami istri juga dilarang deket-deket. Suami istri juga dilarang melakukan hubungan suami istri. Karena menurut dia itu dosa. Ya intinya suka-suka dia lah peraturannya udah. Were brothers and sisters. Men and women were kept strictly segregated.
and romantic relationships were prohibited. All private and family property had to be handed over to the heavenly storehouse. Dan ya udah, seiring waktu Bai Xiang Dihui makin masif tuh nyebarin ajaran mereka. Dan ajaran mereka ini langsung dipercaya, terutama sama masyarakat miskin. Kenapa yang miskin pada percaya? Karena Hong janji bakal ngasih semua orang kesetaraan dan kesempatan yang sama. Hong janji kalau orang miskin nantinya bakal ada di status sosial yang sama kayak semua orang. Ya cenderung jual mimpi lah inilah. Dan ternyata dipercaya ajarannya Hong ini juga lah yang nantinya jadi salah satu motivasi Mao Zedong dalam bikin sistem negara komunis Cina. Wah, jadi nyambung ke situ ya ternyata ya. Dan kalau menurut The Collector, dalam waktu 3 tahun aja, dari 1847 sampai 1850, pengikutnya Hong tuh naiknya udah banyak banget. Dari awalnya cuma 2.000 orang, setelah 3 tahun naik jadi 30.000 orang. Dan disinilah mereka mulai berani melakukan pemberontakan kecil-kecilan ngelawan dinasti Qing. Sampai akhirnya di bulan Januari 1851, Hong mendeklarasikan berdirinya dinasti baru yang dia kasih nama Taiping Tianggo atau Kerajaan Surgawi Taiping. Terus setelah Taiping Tianggo kebentuk, pemberontakan-pemberontakan yang tadinya skalanya tuh masih kecil, mulai pelan-pelan jadi besar dan intensitasnya jadi makin sering nih. Makin ada di mana-mana pemberontakannya. Dan setelah skala pemberontakannya ini jadi makin besar, korbannya di sini nih udah bukan tentara Qing sama Taiping aja. Warga sipil juga banyak yang jadi korban di sini. Banyak yang terbunuh mereka di sini. Jadi korbannya tuh udah bener-bener dari semua kalangan, termasuk wanita sama anak-anak. Mereka pada dipenggal dan banyak juga yang dibakar hidup-hidup. Terus nggak sedikit juga yang mati karena kelaparan akibat dari perang saudara ini. At first, most converts were miners, charcoal burners, and poor Hakka people. Gradually, they were joined by the better off and better educated. Nah, kalau menurut New World Encyclopedia, di tahun 1853, Taiping Tianggo tuh udah berhasil ngerebut banyak wilayah-wilayah penting. Termasuk kota Nanjing yang dijadiin ibu kota Taiping sama Hong. Terus namanya juga diganti jadi Tianjin, yang artinya ibu kota surga. Tetap berasa vibe-vibe kesekteannya ya ganti namanya ya. Tapi nggak lama kemudian di tahun yang sama, Hong tiba-tiba narik diri dari urusan-urusan administrasi, termasuk di sini pemberontakan, dan ngasih kepercayaan ke beberapa anak buahnya yang paling dia percaya. Dia narik diri emang mau kemana? Ini bikin emosi sih ini sih. Jadi nih ya, di saat para pengikutnya lagi perang gerilya ngelawan dinasti Qing, Hong malah cabut dan memutuskan diem di haremnya. Diem di tempat sucinya yang tertutup sambil asik-asikan sama 88 selirnya. Bisa gitu ya pemimpin ya? Ini kan kampret ya. Dia ngelarang pengikutnya buat berhubungan sama istri mereka sendiri karena dosa, tapi dianya malah ngeherem sama 88 wanita. Pemimpin sekte, pemimpin sekte. Nah, setelah ditinggal Hong buat asik-asikan sendiri, sebenarnya orang-orang kepercayaannya Hong tuh udah nyiapin rencana kestabilan buat dinasti baru Taiping. Bahkan mereka udah sampai bikin mata uang sendiri juga. Tapi sayangnya endingnya si petinggi-petinggi ini malah saling bunuh nih. Jadi kan orang kepercayaannya Hong tuh ada 5 ya. Nah itu semuanya mati tuh, dibunuh satu sama lain. Jadi kebayangkan lo ini situasinya, pemberontakannya makin memuncak, perangnya makin memuncak, korban makin banyak. Tapi Hong malah lebih sibuk ngurusin selir-selirnya nih. Jadi ini nih kayak dia yang mulai pemberontakan, tapi terus di tengah-tengah dia kayak hilang interest gitu. Jadi kayak bosan gitu dia tiba-tiba. Dan akhirnya setelah kepemimpinan Taiping Tianggo goyang, kalau menurut The Collector, di tahun 1862, tentara dinasti Qing akhirnya berhasil ngepung Nanjing. Mereka nih dikepung selama 2 tahun. Penduduk Nanjing dikepung, mereka nggak bisa kemana-mana, sampai akhirnya di awal tahun 1864, persediaan makanan mereka mulai habis nih. Bingung lah orang-orang di dalamnya, mau makan apa nih kita nih? Dan di saat orang-orang bingung begitu, Hong malah bilang, "Tidak usah khawatir, kalian bisa memakan rumput. Karena itu memang disediakan Tuhan untuk menambah tenaga kalian." Ini mungkin pas lo ngedenger ini kesannya mungkin tuh kayak bacot-bacot menyerumuskan gitu ya. Kayak bacot-bacot pemimpin cari aman gitu. Tapi hebatnya di sini Hong sendiri ternyata ikutan makan rumput liar loh. Jadi nih kemungkinan besar Hong ngomong gitu itu tuh bukan speak-speak buat nenangin doang. Tapi emang dia juga percaya sama omongannya itu.
Makanya dia ikutan makan rumput. Dan ya udah, mulailah tuh pada makan rumput sampai akhirnya Hong meninggal di bulan Juni 1864. Dan dipercaya meninggalnya tuh karena dia keracunan lumput liar yang dia makan. Waduh. Gimana ya? Gua nggak tahu nih harus bereaksi gimana nih. Kasian sih ya. Oh iya, tambahan dikit nih. Terus nantinya abu dari jenazah Hong ini tuh diledakin di dalam meriam sama salah satu jenderal dinasti Qing. Alasannya biar Hong nggak punya tempat peristirahatan terakhir. Cukup jahat juga ya alasannya ya. In 1863, with Nanjing surrounded by Cao Tang's troops, not a grain of rice was left in the city. Hongshou Chuan could only order people to eat grass. Terus tambahan lagi nih dikit nih, uniknya lagi nih. Ternyata banyak dipercaya kalau selama 2 tahun tentara dinasti Qing ngepung Taiping Tianggo di Nanjing, karena bosan, akhirnya para tentara ini nih nemuin permainan baru yang dinamain Mahjong. Iya, jadi Mahjong tuh ternyata awalnya adalah permainan tentara gabut yang lagi ngepung adiknya Yesus. Random amat, jir. Dan sebulan setelah kematian Hong tadi, Nanjing akhirnya berhasil dibobol sama tentara dinasti Qing. Dan gilanya nih, setelah dibobol, para penduduk Nanjing, para pengikut Hong yang ada di Nanjing, ternyata mereka lebih milih buat bunuh diri daripada ditangkap sama tentara dinasti Qing. Tetap mereka percayanya sama doktrin-doktrin Hong. Mereka benar-benar nganggap kalau dinasti Qing itu adalah iblis di sini. Dan karena itulah, korban yang meninggal selama perang saudara ini tuh mencapai 20 juta orang. Atau kalau menurut National Geographic, konflik ini jadi konflik paling mematikan nomor 6 sepanjang sejarah manusia. Dan gilanya lagi, banyak yang yakin kalau jumlah korban tewas sebenarnya tuh jauh lebih banyak daripada itu. Jauh lebih banyak dari 20 juta. Dan akhirnya angka-angka ini bikin Taiping Rebellion jadi perang saudara paling mematikan yang pernah ada. Dan juga jadi perang saudara dengan korban terbanyak sepanjang abad ke-19. Dan semua itu dimulai cuma gara-gara ada orang galau yang gagal tes CPNS mulu. Terus akhirnya dia ngaku-ngaku tuh sebagai adiknya Yesus. Gara-gara itu doang lo awalnya lo. Bisa gitu ya. Gila. Oke, sekian review kali ini tentang pemberontakan Taiping. Pemberontakan yang dilakukan sama adiknya Yesus. Gila ya. Pada percaya ya orang-orang ya? Bingung gue. Kalau lo merevisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.